Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillahi amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah SAW pernah menyampaikan, jika seandainya kamu kepada umatnya, kamu tahu bahwa besok itu kiamat, hari ini kamu ada benih di tangan kamu, maka tanamlah. Bayangkan, seandainya kita tahu besok itu kiamat, hari ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia, hari terakhir kita menanam di dunia, tidak mungkin bisa kita raih nanti suatu saat nanti hasilnya seperti apa. Tapi kata Rasulullah, kalau di tanganmu ada benih, tanamlah. Menunjukkan kepada kita apa? Menunjukkan kepada kita bahwa kita harus menjadi umat Rasulullah yang produktif. Kita harus menjadi umatnya yang betul-betul memproduksi sesuatu, bisa mensejahterakan orang lain, bisa membuat bahagia orang lain. Itulah yang dinilai Allah Subhanahu wa taala. Maka betul kata Rasulullah, kalau besok mau kiamat, kita tidak tahu apa yang terjadi besok, tapi di tangan kita masih ada benih, maka harus kita tanam. Buat apa menanam itu? Setidaknya kita punya niat yang ikhlas untuk membantu jika benih itu menjadi pohon. Maka sekarang kita harus mengakui produktivitas umat Islam di Indonesia utamanya sangat kurang sekali. Berapa ribu hektar tanah yang belum bisa digarap gara-gara apa? Orang-orang sudah tidak mau lagi menggarap tanah pertaniannya. Berapa banyak perkantoran yang diisi oleh umat-umat Islam di luar Islam. Berapa banyak pabrik yang pemiliknya justru bukan non-muslim. Berapa banyak. Produktivitas kita dianggap kurang sekali. Memang, karena itu adalah kunci dari kita untuk bisa memproduksi sesuatu. Maka itu pesan saya di sini adalah jangan pernah lena untuk memproduksi sesuatu meskipun itu kecil sekali. Meskipun hanya menanam satu buah bibit yang kita tidak tahu, bahkan besok mau kiamat, bahkan seandainya kita tahu besok mau kiamat, benih itu harus kita tanam. Meskipun kita tahu kita tidak bisa menikmati benih itu, maka itu produktiflah. Dengan berbagai macam amal kebaikan yang kita akan kerjakan, dengan berbagai macam amal kebaikan yang kita harus lakukan, dengan itu kita mau mengembangkan diri kita sendiri agar kita menjadi produktif. Umat Islam seandainya tidak kehilangan produktivitasnya, dia akan mampu tampil dengan baik. Kita itu bayangkan, untuk menyeru azan saja harus menggunakan produk yang diproduksi oleh non-muslim, menggunakan pengeras suara yang diproduksi oleh non-muslim. Di masjid yang indah ini, sabun pelnya saja harus kita beli dari pabrik non-muslim. Sabun pelnya saja, belum AC-nya, belum catnya, itu rata-rata kita beli dari non-muslim. Yang muslim kemana? Hampir tidak kita temukan, karena minimnya produktivitas kita. Hampir tidak kita temukan. Kita berangkat sebentar, kemudian kita berangkat ke sekolah. Di sekolah itu buku tulisnya anak-anak yang kita ajari itu diambil dari pabrik kertasnya non-muslim. Kapur tulis yang kita gunakan atau barangkali spidol yang kita gunakan untuk menulis itu kita beli dari pabrik non-muslim. HP yang kita gunakan untuk komunikasi setiap hari, untuk memberi contoh kepada anak-anak setiap hari, diproduksi oleh non-muslim sekaligus. Bayangkan betapa kita ini sudah kehilangan produktivitas kita. Maka dari itu jangan kehilangan produktivitas. Ingat, Kanjeng Nabi tidak memerintahkan kita untuk membangun gedung, tidak memerintahkan kita untuk mengajar, tidak memerintahkan kita untuk seperti apa dan lain sebagainya. Kanjeng Nabi cuma meminta, seandainya di tangan kamu ada benih dan kamu tahu besok itu kiamat, tanam benih itu. Bayangkan, harus produktif. Pesan saya kepada umat Islam adalah harus produktif. Jangan sampai kehilangan produktivitas kita. Karena kalau kita kehilangan produktivitas kita hanya akan menjadi orang yang bertepuk tangan sementara orang lain sudah berada di atas kita. Kita tidak mau seperti orang bermain layang-layang. Layang-layang terbang tinggi jauh ke atas, tapi ternyata kita masih tertinggal di atas.
Kita ingin seperti menerbangkan sebuah pesawat. Pesawat itu terbang jauh tinggi di angkasa dan kita juga berada di atas pesawat itu. Kita bisa melihat bawah kita. Itu yang kita inginkan. Produktiflah, produktiflah, produktiflah. Itu hadis yang ingin disampaikan Rasulullah SAW. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.